Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Orang-orang yang melihat tindakan Li Qiye sebelumnya di puncak merasa terkejut. Misalnya, penguasa suci 5 warna. Dia telah memulai proses penyempurnaan bahkan sebelum surutnya pasang surut atau tanda-tanda senjata abadi. Tak seorang pun menemukan logika dalam apapun yang dilakukannya. Mereka menganggap penggunaan kualitas utama untuk memurnikan logam limbah itu konyol, mirip dengan seorang pendeta yang masih mencari rambut di atas kepalanya. Banyak yang bahkan menirunya. Tetapi sekarang, menjadi jelas bahwa Li Qiye meramalkan segalanya, dari pasang surut hingga kemampuan meraih senjata abadi. Yang lain mengira dia bisa membaca masa depan, sesuatu yang sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, sang raja tahu bahwa ini hanyalah perencanaan yang sempurna. Pelayanmu itu benar, Li Qiye unggul jauh dari orang lain, sungguh perbedaan yang menakutkan. Adapun sang penguasa, ia menyadari bahwa Li Qiye berada pada ketinggian yang tidak terjangkau. Bam, 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 kilatan terang dan ledakan terjadi setiap kali terjadi benturan. Kilatan petir menjadi lebih tebal dan lebih dahsyat, sama halnya dengan sinar yang memancar dari cairan cair. Seolah-olah cairan itu mengalir menuju gerbang dunia abadi. Sinarnya membuat orang ingin segera mendekat. Jika dia sedang memperbaikinya atau menciptakannya kembali, saya tidak percaya metode seperti itu bisa dilakukan. Penonton tercengang. Belum lama ini, mereka mengira bahwa hanya dengan mendapatkan senjata itu akan menjadi keberuntungan terbesar yang mungkin, tidak ada yang berpikir untuk benar-benar memperbaikinya. Li Qiye tidak hanya memikirkannya tetapi benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, setelah selesai, hal itu tidak akan bisa dihentikan. Seorang ahli mungkin senjata ini lebih hebat dari surga. Leluhurmu berfokus pada cahaya yang berdenyut dan berkata, lebih baik dari surga. Leluhur lainnya menjadi emosional. Kurasa begitu, aku pernah melihat surga di kerajaan pedang saat masih muda. Kurasa surga berada satu tingkat di bawah ini. Kata leluhur itu dengan sungguh-sungguh. Saya sangat iri dengan benua pedang. Kami tidak punya hal seperti itu di West King. Tokoh besar lainnya menjadi emosional. Itulah mengapa Raja Barat kita tidak dapat dibandingkan dengan benua pedang dan wilayah lainnya. Seorang rekan lainnya menambahkan, bagaimana jika dibandingkan dengan 9 harta karun surgawi? Seorang raja mengemukakan hal ini. Kelompok yang kuat itu saling bertukar pandangan. Seorang tetua agung di antara mereka menggelengkan kepalanya, 9 harta karun itu adalah legenda yang belum pernah terlihat sebelumnya, tidak seorang pun tahu seperti apa mereka. Benar, tetapi saat ini kami sedang melihat senjata abadi. Senjata itu harus tak tertandingi setelah selesai. Yang lain mengangguk setuju. Ini adalah sejarah yang sedang dibuat. Mereka menjadi emosional dan merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Penyelesaiannya tidak dapat dihindari. Bagaimana penayangannya, Saudara Black Tidus? Suara dingin dan terdistorsi terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah kekaisaran berwarna emas. Dia tampak gagah sambil memegang pagoda. Jenggotnya yang panjang mencapai dada, tampak seperti seorang jenderal besar. Siapa dia? Kebanyakan orang tidak mengenalnya, tetapi karena dia memanggil Black Tidus Sein dengan sebutan, saudara, jelaslah dia adalah orang penting. Mereka melihat bahwa para murid di sekitarnya berasal dari klan Li. Mereka tampak bangga dengan dada membusung ke depan, tampak percaya diri setelah mendapatkan pendukung yang kuat. Li, mungkin itu dia. Seorang tetua agung dari klan kuno memejamkan mata. Kau benar, Raja Surgawi. Jawab Santo Black Tidus. Raja Surgawi, aku tahu siapa dia, leluhur terkuat dari klan Li. Teriak tetua agung itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Tokoh besar lainnya pasti pernah mendengar judul terkenal ini. Siapa dia? Seorang pemuda tidak tahu dan menjadi penasaran. Salah satu dari 9 penguasa surgawi, Raja Surgawi Li. Leluhurnya menjawab dengan sungguh-sungguh. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa dia bisa berbicara kepada orang suci itu seolah-olah mereka berada pada level yang sama. Penampilannya tidak terlalu mengejutkan karena percakapan sebelumnya antara Yang Maha Tinggi dan orang suci itu. Dia hanya tidak ingin mengungkapkan dirinya sampai sekarang. Itu menjadi terlalu menggoda.
keluarga Li menjadi jauh lebih kuat. Mereka yang berasal dari Tanah Suci beriman. Ini membawa klan ke tingkat berikutnya. Para master seperti penguasa suci 5 warna dan biksu kebijaksanaan tetap tenang. Mungkin mereka sudah tahu bahwa makhluk-makhluk kuno ini masih hidup. Hanya untuk petualang biasa yang tidak tahu. Siapapun yang memiliki senjata ini akan mendominasi era ini. Sebuah suara yang selaras dengan cara berbicara. Kerumunan itu mengalihkan perhatian mereka lagi dan melihat seorang penganut Tao berdiri di perkemahan Zhang. Para pengikutnya memiliki ekspresi arogan yang sama, dagu mereka mengarah ke langit. Dia mengenakan jubah Tao, sederhana namun dibungkus dengan benang emas. Matanya dipenuhi dengan energi keberuntungan yang tampaknya mampu menembus dunia dan merebut jiwa. Tuan Zhang, penguasa lainnya. Leluhurmu itu mengenalinya dan masih menjadi emosional meskipun sudah menduga hal ini. Kerumunan itu kemudian mengerti mengapa pengikut kedua klan itu memiliki ekspresi-ekspresi yang menjengkelkan di wajah mereka. Tidak heran mengapa Li dan Zhang begitu berpengaruh di Fajra. Sebuah tembakan besar dari Tanah Suci terpantul. Semua orang tahu bahwa kedua klan itu adalah pendukung kuat Fajra. Mereka sangat kuat dan memiliki akar mana-mana yang kuat. Ada banyak alasan untuk kekuatan dan pengaruh mereka, tetapi fakta bahwa kedua leluhur ini masih hidup mungkin memainkan peran besar. Adakah banyak lagi yang masih hidup di antara 8 orang suci dan 9 penguasa? Seseorang bertanya-tanya. Fajra sedang menunjukkan taringnya. Pikiran lain setelah melihat 2 pembudidaya top lainnya. Raja Surgawi Li mengungkapkan identitasnya terlebih dahulu dan kemudian Tuan Zhang melakukan hal yang sama. Semua orang tahu bahwa ini bukan kebetulan dan suasana menjadi sangat tegang. Mungkinkah ini merupakan reuni bagi 8 orang suci dan 9 penguasa? Terakhir kali mereka bersama adalah untuk sebuah ekspedisi ke wilayah timur, yang ingin membagi 8 kerajaan. Apa tujuan mereka kali ini? Semua mata berbicara tentang Li Qiye dan senjatanya, terutama yang terakhir. Para master top ini jelas datang ke sini untuk mendapatkan senjata abadi. Namun, penguasa suci mereka sekarang memilikinya. Apa pilihan mereka? Kerumunan orang bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang selamat melawan permaisuri kuno. Apakah semua yang bahagia ada di sini? Apakah perkelahian akan terjadi? Beberapa pembudidaya mulai memikirkan hasil yang tidak diharapkan ini. Ketika senjata abadi pertama kali muncul, para master top ini tidak melakukan apapun. Hanya Raitels Supreme yang tidak sabar dan mencobanya. Saat ini, mereka muncul satu demi satu setelah Li Qiye berhasil menjinakkan senjata itu. Li Qiye telah menghancurkan 2 rumah keluarga di kotanya. Seseorang dari Tanah Suci mengingatkan. Dengan demikian, terjadilah perseteruan antara Li Qiye dan kedua klan tersebut. Masalah sepele ini tidak layak dibicarakan, tidak ada yang berani melanggar hukum, setidaknya bukan karena itu. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, tapi mereka mungkin bisa, demi senjata abadi. Temannya, seorang tetua agung, menjawab dengan tenang. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Sebagai penguasa suci, apa yang dilakukan Li Qiye terhadap klan Li dan Zhang dapat diartikan sebagai mengurus urusan internal. Belum lagi orang luar, bahkan kedua klan ini tidak akan berani menuntut keadilan. Jika tidak, Sekte Lin akan menghukum dan memobilisasi mereka karena melakukan hal itu. Namun akankah senjata abadi ini membuat mereka meninggalkan segalanya? Sementara itu, Li Qiye sama sekali tidak memperhatikan hal penting ini. Fokusnya hanya pada pengembangan senjata abadi. Dengan setiap pukulan berikutnya, cairan cair terkumpul di bagian yang rusak dan perlahan menjadi padat. Senjata abadi itu sedang disempurnakan sehingga sinar abadi itu menjadi lebih terang. Kualitasnya tampak seperti portal menuju dunia abadi. Kilatan petir dan cahaya menerangi pengumuman di sekitarnya, menghasilkan tontonan yang luar biasa. Berdengung, keilahian abadi menyebar ke seluruh wilayah. Orang-orang tiba-tiba melihat fenomena visual melalui kuali, burung phoenix yang terbang tinggi dan para dewa muda menyambut para tamu, material abadi juga dapat terlihat. Beberapa penonton benar-benar tenggelam dalam pemandangan benteng ini. Seperti apa wujud senjata ini setelah rampung? Banyak tokoh besar yang mengucapkan kata-kata kagum. Tiba-tiba, langit berubah gelap dengan awan hitam menjulang di depan. Awan menjadi lebih tebal dan lebih padat, akhirnya berputar membentuk pusaran air yang mengeluarkan ledakan keras.
Pusaran hitam itu bertambah besar, seakan-akan membuka kubah langit dan menurunkan malapetaka yang mengerikan. Gemuruh. Suara ledakan itu memekakkan telinga dan membuat para pendengar tidak nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka menjadi ngeri melihat pusaran dahsyat itu. Kesusahan besar sedang turun. Seorang leluhur berkata dengan serius. Para penjelajah lainnya terkejut karena kesengsaraan jarang terjadi, terutama kesengsaraan benteng. Hanya beberapa penguasa Dao yang mengalaminya selama kenaikan Dao mereka. Nah, ada kemungkinan ini merupakan kesengsaraan benteng sehingga banyak orang menjadi takut. Mengapa ini terjadi? Apakah ini benar-benar sesuatu yang surgawi? Seorang pakar berteriak keras. Harusnya begitu. Seorang leluhur tua berkata dengan sungguh-sungguh, kebenaran abadi mungkin cukup hebat untuk membuat surga khawatir, sehingga mengakibatkan hukuman. Bahkan para makhluk teratas pun waspada setelah mendengar kata-kata ini. Hukuman dari surga hanya akan turun ketika sesuatu yang tidak diperbolehkan terjadi. Seharusnya tidak ada yang seperti ini. Tanya seorang pakar. Itu hanya bukti betapa mustahilnya hal itu. Yang lain menjawab dengan tenang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penguasa Vajra Dao juga pernah mengalami hal ini sebelumnya saat membuat benda yang luar biasa, setidaknya menurut legenda. Kata seorang raja dari Tanah Suci. Penguasa Vajra Dao bukanlah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Namun, ia dikenal sebagai pandai besi terbaik, tidak mengherankan jika ia dapat menciptakan sesuatu yang memicu kesengsaraan Athena. Ledakan, ledakan. Petir mulai berkumpul di tengah pusaran air itu. Lihat, itu benar-benar terjadi. Para penonton menyadari bahwa itu memang kesengsaraan Pulau Dewata. Apakah Yang Mulia mampu? Sebagian orang menjadi khawatir. Aku tidak tahu, dia sedang sibuk sekarang. Jawab yang lain. Mereka melihat Li Qiye sangat sibuk dengan proses pembuatannya, bagaimana dia bisa menangani kesengsaraan itu juga. Maaf atas keterlambatanku. Sebuah suara kuat dengan dentingan logam aneh terdengar. Meskipun datang dari Cakrawala, semua orang tetap mendengarnya dengan jelas. Mereka kemudian melihat cahaya berwarna-warni muncul dari jauh, tampak seperti pantulan kristal. Cahaya tersebut berubah menjadi pelangi, memungkinkan seseorang untuk mengubah dua dunia. Salah satu ujungnya berada di Black Tides sementara ujung lainnya berada di timur. Maka, seorang pendatang baru muncul di tempat kejadian. Cahaya cemerlang dari berbagai warna yang menyilaukan kerumunan. Seolah-olah mereka sedang menatap gunung harta karun. Seorang pria parubaya muncul di hadapan banyak orang. Dia memiliki sosok yang tinggi dan tegap, melampaui semua orang. Raja Surgawi Li memiliki perawakan yang mengesankan, tetapi tampak seperti kurcaci jika dibandingkan dengan pria ini. Jelas bahwa tubuhnya tidak terbuat dari daging dan darah. Hal ini tidak aneh di dunia kultivasi karena ras yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mayoritas mempertahankan bentuk fisik yang terdiri dari daging dan darah. Dalam sejarah, tipe tubuh ini adalah yang paling cocok untuk berlatih. Di sisi lain, pria itu tampak seperti batu akik yang dibentuk dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, ekspresi dan tindakannya jelas dan halus. Lingkaran cahaya yang berputar di sekelilingnya juga menarik perhatian. Saat lingkaran cahaya itu berputar dan menyinari tubuhnya, warna-warna yang berbeda terpantul kembali ke penonton. Rotasi itu tampak penuh perhitungan dan harmonis. Ia mengenakan lambang kerajaan kuno di kepalanya dan memancarkan aura kewibawaan. Lambat laun itu benar-benar tampak menjadi bagian dari tubuhnya, seolah-olah sudah ada di sana sejak ia dilahirkan. Itu adalah perhiasan yang sempurna untuk pria ini. Ia dilahirkan untuk menjadi orang yang mulia dan agung, selalu mengundang rasa hormat dan cinta dari orang lain. Siapa dia? Beberapa penonton melupakan kesengsaraan sesaat setelah melihatnya. Mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah makhluk yang tangguh. Dia tampak relatif muda dalam hal penampilannya, tetapi itu tidak menghalangi tekanan yang diberikannya. Selamat datang, Dewa Raja. Saint Black Tides menyapanya. Sekarang aku tahu siapa dia. Dia pasti Raja Dewa Kristal. Seorang raja tua langsung menyadari siapa orang ini setelah mendengar gelarnya. Memang, dia adalah dewa tertinggi raja kita. Salam, Yang Mulia. Seorang pria dari timur langsung membungkuk. Para pembudidaya timur bersujud di hadapan pembudidaya agung sementara orang luar terkejut. Semua orang pernah mendengar gelar, Crystal God Monarch. Timur memiliki 3 legenda besar dalam sejarah, Worldly Immortal,
Ancient Empress, dan terakhir, Crystal God Monarch. Raja mungkin tidak berada pada level yang sama dengan dewa duniawi, tetapi tetap terkenal di dunia. Ia berasal dari ras kristal surgawi, menyebarkan bakat dan menghilangkannya. Konon katanya ia berhasil memenangkan salah satu dari 3 serangan penguasa Dao Keong Selatan. Ini sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah. Meskipun dia tampak muda, dia jauh lebih tua daripada hampir semua orang di kerumunan. Monster-monster yang bersembunyi itu masih juniornya. Tuan-tuan, saya tidak bisa melewatkan acara menarik ini saat semua orang sudah ada di sini. Namun, mohon maaf atas keterlambatan saya karena saya jauh dari sini dan tidak mendapatkan berita terbaru. Raja tersenyum dan berkata, aneh sekali bagi monster-monster abadi ini untuk bersikap ramah satu sama lain. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah musuh. Saat dia mengobrol santai, dia menatap Li Qiye dan senjata abadi. Bam, bam, bam. Sementara itu, Li Qiye yang fokusnya tidak memperhatikan kesengsaraan yang berkumpul di atas. Ledakan. Satu baut ungu melesat turun. Baut itu belum mengenai Li Qiye, tetapi tetap menembus puncak gunung, menciptakan retakan yang membentang hingga ribuan juta. Hanya satu sambaran petir saja yang menunjukkan potensinya yang dahsyat. Bagaimana jika seluruh kesengsaraan itu terjadi? Kerumunan orang berpikir bahwa wajar saja jika para penguasa jalan pun takut pada mereka. Tuan-tuan, apa pendapat kalian tentang malapetaka yang akan datang? Sang raja melirik ke langit terlebih dahulu, lalu, entah sengaja atau tidak, ke Li Qiye. Beberapa pendengar membutuhkan waktu sejenak sebelum memahami perubahan suasana. Tentu saja, hanya mereka yang setingkat dengannya yang memenuhi syarat untuk berbicara, Raites Supreme, Black Tidus Saint, Celestial King Li, Master Zhang, dan beberapa yang lainnya. Raja Surgawi Li dan Guru Zhang tidak menanggapi, tampaknya menunggu sesuatu. Dewa dan makhluk abadi tidak dapat bertahan hidup dari kesengsaraan Athena. Orang suci adalah orang pertama yang memecah keheningan. Beberapa orang mengira bahwa Raja Surgawi Li dan Guru Zhang sedang menunggu untuk melihat pendirian orang suci itu. Mereka telah bersatu di medan perang, orang luar tidak tahu sejauh mana hubungan mereka. Ya, sungguh menakutkan. Mata sang raja menyipit. Percakapan tersebut berisi beberapa informasi penting bagi para pendengar yang sama. Misalnya, senjata abadi akan kembali diperebutkan setelah kematian Li Qiye. Atau, bahkan jika Li Qiye bisa bertahan hidup, dia akan berada dalam kondisi lemah. Itu akan memberi mereka kesempatan besar untuk merebut senjata itu. Maka, beberapa petualang papan atas mulai membayangkan berbagai skenario. Benar saja, kelompok raja memiliki peluang terbaik untuk menang. Kesengsaraan ini adalah bencana yang memerlukan tindakan pencegahan. Kita perlu mencegahnya menyebar. Raja Surgawi Li menghiasi jenggotnya yang panjang dan berkata. Guru Zhang mengangguk setuju, ya, kita harus bertanggung jawab untuk membatasi potensi korban. Benarkah begitu, Dewa Raja? Benar, sejauh mana kau setuju dengan kami, Santo? Jawab sang raja, saya selalu siap membantu dunia. Orang suci itu berdoa sejenak sebelum menjawab. Para master rahasia lainnya menarik napas dalam-dalam setelah mendengar percakapan mereka. Penguasa suci 5 warna dan biksu kebijaksanaan menjadi serius. Keempatnya telah mencapai kesepakatan dan menciptakan aliansi luar biasa kuat. Crystal God Monarch, Celestial King Li, Master Zhang, dan Black Tidus Saint telah membentuk aliansi yang membuat khalayak kecewa. Keadaan telah berpihak pada mereka. Mereka memiliki keuntungan mutlak saat ini. Yang mulia, apa pendapatmu tentang ini? Sang raja menatap ke arah awan. Kerumunan orang tiba-tiba membeku setelah mendengar pertanyaan ini, dengan tidak sabar menunggu jawaban dari yang tertinggi. Apa yang harus dia lakukan? Salah satu leluhur bertanya-tanya. Peluangnya sudah bertumpuk melawan Li Qiye. Jika Raites Supreme juga ikut bergabung, mengukur kekuatan agak sulit. Ia terkenal sebagai Buddha tertinggi dan dianggap sebagai salah satu leluhur terkuat di selatan. Tidak seorang pun tahu apakah dia lebih kuat dari Black Tidus Saint dan Crystal God Monarch atau tidak. Namun, kakak laki-lakinya, Raites Saint, adalah pemimpin dari 8 orang suci dan 9 penguasa. Kekuatannya jauh melebihi mereka. Raites Supreme, sebagai adik kelas dan memiliki bakat terbaik, seharusnya setidaknya sama kuatnya dengan para petualang ini. Keputusannya untuk bergabung dapat memutuskan masalah ini dengan tegas. Li Qiye tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun.
Namun, tidak ada tanggapan dari awan. Raiteus Supreme tidak menerima maupun menolak undangan raja. Bahkan jika sang penguasa ingin menghentikan mereka, perasaanku padanya tidak akan bisa. Seorang kultivator tua berkata dengan lembut. Aliansi itu memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menekan sang penguasa. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras lainnya datang dari atas. Kali ini, datanglah petir emas. Disinilah kita mulai, datanglah petir dari kesengsaraan katedral. Kerumunan orang menjadi waspada. Ledakan. Anak panah itu mengenai Li Qiye dan menumpahkan darah. Darah mengalir ke tanah dan meninggalkan lubang di dalamnya. Penguasa suci dalam bahaya. Teriak banyak anggota tanah suci. Para anggota setia ingin membantu Li Qiye, tetapi sayangnya, baut emasnya terlalu kuat. Kemampuan bukanlah pengganti kemampuan. Berdengung. Sinar memancar darinya dan membentuk penghalang besar di sekitar seluruh puncak. Li Qiye kemudian melanjutkan tugasnya. Gemuruh. Kesengsaraan di atas akhirnya sudah cukup dan mengirimkan gelombang petir surgawi dan api duniawi ke Li Qiye. Kekuatan serangan ini dapat langsung mengubah dunia menjadi lava yang membuat orang banyak ketakutan. Namun, penghalang cahaya berhasil menghentikan gelombang pertama. Ya, sebagian besar penonton mulai bersorak. Tuan suci kita tak terkalahkan. Para anggota kerumunan suci memerah sambil bersorak keras. Yang mulia berhasil. Beberapa orang berbicara dengan tangan mereka yang berbohong di udara. Ledakan, buang, geram. Baut dan api masih belum mampu menembus penghalang. Sinar yang memperkuat penghalang itu tampaknya berasal dari sumber Dao, jenis cahaya paling murni. Jadi, meskipun itu bukan teknik khusus dan tidak memiliki keilahian, kesengsaraan itu tetap tidak dapat menembusnya. Mereka yang berasal dari Tanah Suci sangat senang melihat perkembangan ini. Mereka sepenuhnya mendukung penguasa suci mereka setelah statusnya diketahui. Bagaimanapun, Gunung Suci berdiri di puncak Tanah Suci. Kelompok Black Tide Saint saling bertukar pandangan setelah melihat ini. Mereka tidak menyangka Li Qiye mampu menghentikan gelombang pertama. Selain itu, reaksi orang banyak juga tampak tidak baik. Ledakan. Sebuah ledakan yang mampu memulai ledakan dunia baru dan menghentikan tepukan tangan. Awan hitam dan kumpulan petir di atasnya meluas, memaksa para penonton yang ketakutan untuk mundur lebih jauh. Dahulu, malapetaka itu hanya terbatas pada area di atas kepala Li Qiye. Saat ini, malapetaka itu meliputi seluruh wilayah. Hal ini memaksa pendukung setianya untuk menjaga jarak aman dari Li Qiye, tidak ingin menjadi korban kecelakaan. Saya belum pernah mendengar tentang kesengsaraan katedral seperti ini sebelumnya. Para leluhur yang berpengetahuan menganggap hal ini mengherankan. Ya, ini baru. Seorang leluhur kuno dari gerbang yang kuat berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kesengsaraan meluas cukup jauh, ia menyatukan dunia dengan cahaya keemasan. Pusaran air di tengahnya menurunkan 4 pilar kesengsaraan. Mereka mendarat dan membentuk persegi di sekitar puncak Kuali Miriat. Mereka memiliki warna yang berbeda, merah tua, abu-abu, hijau tua, dan biru. Api kesengsaraan menelan mereka. Setiap gumpalan api dapat membakar waktu dan ruang. Apa benda-benda itu? Bahkan orang-orang penting pun menjadi ngeri. Mereka belum pernah melihat pilar-pilar ini sebelumnya, tetapi sifat api yang merusak terlihat jelas. Apa sih ini? Permen yang lain. 4 pilar kesengsaraan dan sinarnya yang mengerikan dapat menembus apapun. Yang lain tidak berani menatap karena sinarnya dapat menembus jiwa mereka. Klang, sinar-sinar itu mulai menyatu membentuk tombak energi, yang sepenuhnya mengelilingi Li Qiye. Berdengung. Kelompok lain membuat beberapa lukisan. Penampakan masing-masing lukisan membuat dunia menjadi gelap seolah-olah hari sudah larut. Diagram-diagram itu menjulang di atas Li Qiye dan berubah menjadi lautan petir dan api. Diagram-diagram itu tampaknya ingin membakar Li Qiye menjadi abu. Semua orang tahu bahwa ada pusaran kesengsaraan di atas sana. Namun, diagram-diagram ini membawa pertempuran itu semakin dekat dengan Li Qiye. Mereka menjadi takut karena lingkungan sekitarnya berubah menjadi daerah tak bertuan, tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan hidup. Kesengsaraan besar terjadi di dunia kita. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat dan cakap seorang petani, mereka tetap tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seorang ahli gemetar ketakutan. 2 kesengsaraan telah muncul, satu di langit dan satu lagi tepat di atas tanah.
Ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya bagi para petualang yang hadir. Ini adalah kesengsaraan yang hanya datang untuk para penguasa jalan, bukan? Seorang pemuda pucat tergagap. Leluhurnya menggelengkan kepalanya, membuktikan keberhasilan dao mereka dan menjadi penguasa dao tidak akan selalu membawa malapetaka. Kemungkinannya kecil. Krak, krak, kesengsaraan di atas dimulai lagi. Pusaran air melepaskan semburan petir. Yang berwarna emas memiliki keilahian dan kehancuran yang luar biasa. Yang berwarna gelap menyeramkan, tampak seperti sutra dan benang yang dapat menembus tubuh targetnya. Yang lain berwarna merah darah, esensinya mengandung niat membunuh yang tak terhentikan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dari banyaknya sambaran petir. Sialan, banyak yang takut dan berteriak, tetapi itu baru permulaan. Baut-baut itu meledak saat turun, ingin menghapus keberadaan Li Qiye. Gumpalan-gumpalan itu kemudian berubah menjadi satu balok tunggal yang melelehkan ruang dan waktu di sepanjang lintasannya. Ledakan. Saat itu, lautan kesengsaraan di darat tidak membuang waktu dan juga aktif. Badai itu meletus dan menciptakan tornado petir dan api. Tornado itu berputar di sekitar Li Qiye sementara sinarnya turun dari atas. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini ada? Kerumunan itu tercengang. Bahkan untuk master tingkat atas seperti Raite Supreme dan pelayan tua itu pun menjadi pucat. Mereka mengira mereka hanya akan bertahan satu ronde saja sebelum menghilang dari dunia. Apa yang memerlukan tingkat kerusakan seperti ini? Gumam seseorang. Kesenjangan abadi itu pasti sangat kuat. Jawab yang lain. Saya tidak merasa demikian, tidak ada yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Pembicara ketiga berkata tidak yakin. Mungkin inti permasalahannya adalah penguasa suci. Seorang kultivator berkata, senjata abadi tetaplah senjata. Penguasanya memutuskan apa yang harus dilakukannya, baik atau buruk. Suaranya tidak jelas, tetapi semua orang masih mendengarnya dengan jelas. Siapa yang bisa menghentikan seseorang yang memegang senjata ini untuk melakukan tindakan keji? Tidak seorang pun. Para pendengar menganggap ini masuk akal. Sang pengguna dapat membantai miliaran orang dalam wajah yang tak terhentikan. Jika ada kejahatan di dalam hatinya, orang yang memiliki senjata abadi itu pasti akan mengamuk. Itulah sebabnya mengapa kesengsaraan ini datang untuk mengakhirinya. Suara itu menjadi emosional. Seorang murid dari Tanah Suci tidak menyukai penilaian ini. Apa maksudmu? Bahwa penguasa Tanah Suci kita jahat. Bukan aku yang mengatakan, kesengsaraan pulau itu ada karena suatu alasan. Suara itu berbicara lagi. Beberapa orang ragu setelah mendengar ini. Seorang ahli berkata dengan ragu-ragu, ada logika di sini. Orang jahat yang memegang senjata ini pasti dapat mengubah Eight Desoles menjadi neraka. Tuan Suci bukanlah orang seperti itu. Murid itu mengagumi Li Qiye. Siapa tahu, dia pernah menunjukkan kecenderungan jahat sebelumnya. Kata seseorang pada kelompok itu. Benar, dia membunuh banyak orang di ibu kota sebelumnya, jutaan dari Li dan Zhang. Dia tukang daging. Komentar yang lain, sangat berbahaya baginya karena memiliki senjata abadi. Dia akan membunuh siapa saja yang berani menentangnya dan pembantaian akan terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di West King. Sekte-sekte akan berubah menjadi abu. Mor mulai menendang seorang pria saat dia terjatuh. Akan terlambat untuk menyesal kalau begitu. Dorongan lain pun terdengar. Semakin banyak yang mempercayai hal ini karena itulah yang menjelaskan kesengsaraan mengerikan yang sedang terjadi. Para provokator berhasil menggerakkan banyak penonton. Selain itu, para ahli yang lebih kuat menginginkan senjata abadi. Ini memberikan pembenaran dan kesempatan. Malapetaka bagi dunia harus disingkirkan. Teriakan jiwa tak dikenal lainnya dengan keras. Tidak seorang pun tahu siapa yang berbicara, tetapi kata-katanya dapat didengar oleh semua orang. Singkirkan malapetaka itu. Yang lain pun ikut berteriak. Meskipun demikian, sebagian kecil dari Tanah Suci masih mendukung Li Qiye. Mereka berteriak balik, penguasa suci adalah pemimpin dan totem spiritual kami. Berkomplot melawan penguasa suci berarti menentang Tanah Suci. Apakah Tanah Suci ingin menampung seseorang yang dapat menyebabkan kesengsaraan yang tak terduga? Dunia tidak akan membiarkan ini. Orang lain membalas dengan keras. Tanah Suci harus membereskannya dan membersihkan diri dari anggota-anggota jahat demi keadilan. Teriak yang lain. Benar sekali. Sebuah kelompok vokal mendukung gagasan ini.
Pada titik ini, beberapa anggota Tanah Suci bergoyang-goyang ke sisi lain. Mereka berpikir bahwa Li Qiye bisa menjadi sumber bencana. Singkirkan anggota yang jahat demi keadilan. Seruan itu mendapat dukungan besar dan semakin menguat seiring berjalannya waktu. Beberapa pendukung Li Qiye tidak dapat mendengar sama sekali karena gelombang pertentangan. Seperti kata pepatah, kekayaan mengundang masalah. Seorang leluhur bergumam pelan. Sebagian orang di antara kerumunan sebenarnya mempercayai gagasan ini, sementara para provokator hanya ingin memperoleh senjata abadi. Santo, Anda adalah leluhur dari Tanah Suci, kami siap mendengarkan arahan Anda mengenai masa depan kami. Silakan buat keputusan. Anggota kelompok yang tidak dikenal lainnya berteriak cukup keras agar semua orang dapat mendengarnya. Nyanyian yang memekakkan telinga itu berhenti karena mereka memutuskan untuk menunggu tanggapan orang suci itu. Meskipun mereka berteriak tentang keinginan untuk memecat kepala Li Qiye, mereka tetap membutuhkan seorang pemimpin. Hal ini terutama berlaku bagi anggota Tanah Suci. Bagaimanapun, leluhur biasa tidak bisa memberikan penilaian pada Li Qiye. Seseorang dengan status lebih tinggi harus melakukannya. Dengan kata lain, hanya karakter seperti Black Tide Saint atau Rites Supreme. Namun, Rites Supreme tidak cocok untuk kesempatan ini karena mereka berasal dari sekte yang berseteru. Orang suci Black Tides menjadi pusat perhatian karena ia memiliki cukup wewenang dan status. Hanya sedikit orang di sini yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya sehingga ia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menghukum Li Qiye. Orang-orang melupakan ledakan kesengsaraan karena mereka peduli dengan hukumannya. Dalam arti tertentu, ini dapat menentukan nasib Li Qiye. Menegakkan keadilan dan kesetaraan adalah tanggung jawab semua orang. Saya akan mengemban misi ini. Black Tide Saint akhirnya terpecah belah. Meskipun dia tidak secara langsung menuduh Li Qiye sebagai orang jahat, sikapnya sangat jelas. Anggota Tanah Suci tidak bisa hanya diam dan menonton, Raja Surgawi Li menambahkan. Ya, singkirkan kejahatan secepatnya. Guru Zhang tidak membuang waktu. Segera hancurkan kejahatan. Mereka, yang sudah siap di antara kerumunan itu langsung berteriak. Segera hancurkan kejahatan. Teriakan keras kembali terdengar. Pendukung Li Qiye tidak memiliki kesempatan untuk menentang mayoritas. Itu tidak bisa diselamatkan. Seorang pakar dari Tanah Suci mengeluh. Singkirkan, bersihkan. Seruan itu menjadi teratur, berubah menjadi slogan. Beberapa orang mulai mengeluarkan senjata mereka sambil melesat ke arah Li Qiye. Sayangnya, tidak ada yang bergerak. Pertama, Li Qiye masih penguasa suci. Bahkan para leluhur dari Tanah Suci tidak akan berani menyerangnya. Ini berarti menghindari kekuatan dan kemampuan yang sebenarnya. Selama dia tetap menjadi penguasa suci, tindakan ofensif apapun akan dianggap pengkhianatan. Adapun mereka yang dari Rites dan Timur, mereka punya alasan lebih besar untuk tetap pasif. Jika mereka gagal, Li Qiye pasti akan memimpin ekspedisi untuk membalas dendam nanti. Selain itu, dia masih akan memiliki senjata abadi saat itu. Tanah mereka akan dibantai. Itulah sebabnya mereka menunggu para petinggi untuk membuat keputusan terlebih dahulu. Dasar orang bodoh. Seseorang yang misterius berkata, meski nyanyiannya memekakkan telinga, ucapannya yang menghina tetap saja membebani dan memaksa semua orang mendengarkan. Caranya dengan pedangku terlebih dulu. Seorang lelaki tua yang memegang pedang muncul. Dentang, aura dan energinya yang tajam memaksa semua orang mundur meskipun pedangnya masih tersarung. Ia tampak tak terkalahkan dan sombong, tidak mau memandang orang lain. Tak lain dan tak bukan adalah pelayan tua itu. Dia membungkuk ke arah banyak orang, namun tak seorang pun berani menatapnya. Siapa dia? Yang lain hanya mengenalnya sebagai pelayan Li Qiye. Pedang gila, Guan Tianba. Beberapa orang sudah tahu siapa dia sejak lama, tetapi tidak mengungkapkannya. Yang ketiga, yang lain bersiap setelah mendengar ini. Guan Tianba memiliki ketenaran di seluruh dunia. Orang-orang bahkan menyebutnya sebagai orang ketiga yang paling berkuasa. Banyak orang tidak menyangka seseorang dengan kedudukan seperti dia adalah pelayan Li Qiye. Saya tidak percaya. Yang lain merasa heran. Mulut Yang Ling terbuka lebar. Dia tahu bahwa dia kuat tetapi ternyata dia adalah salah satu pahlawannya, Guan Tianba. Siapa yang berani menguji pedangku? Dia tertawa terbahak-bahak dan menantang banyak orang. Gaya dominannya terlihat jelas setelah dilihat sekilas.
Pelayan yang tidak mencolok itu telah kembali menjadi dirinya yang sombong. Para pendengar biasanya merinding ketika mendengar judulnya, Mad Blade. Dalam hal ketenaran dan prestise, dia mungkin tidak setingkat dengan Buddha dan Raite Supreme saat itu. Namun, dia masih dianggap sebagai yang tertinggi ketiga. Kekuatannya tidak boleh kalah dari mereka. Yang terpenting, dia jauh lebih muda dibandingkan yang lain. Ini berarti dia memiliki vitalitas yang kuat dan daya tahan tempur yang lebih baik. Satu perbedaan utama adalah interaksi mereka dengan orang lain. Dua penguasa tertinggi lainnya bertindak seperti leluhur kuno pada umumnya. Mereka jarang peduli dengan hal-hal duniawi atau tampil di depan umum. Sebaliknya Guan Tianba selalu ingin berkelahi, mengacungkan pedangnya terhadap semua provokator. Hampir semua pembudidaya terkenal pada generasinya pernah merasakan temperamen agresifnya. Hal ini mengakibatkan banyak cerita tentangnya. Kembali kedua pemimpin tertinggi, mereka akan mengabaikan komentar tidak sopan dari seorang junior karena komentar apapun akan dianggap tidak pantas dan di bawah martabat mereka. Adapun Guan Tianba, dia benar-benar akan menyerang sekte junior dan menuntut penjelasan. Dia tidak pernah peduli dengan latar belakang atau status siapapun. Hal ini tampaknya masih terjadi saat dia berdiri dengan tenang, energi pedangnya menusuk kerumunan. Mereka tidak lagi berani melancarkan mantra melawan Li Qiye. Bagaimanapun, dia adalah seorang master tingkat atas yang siap bertarung bahkan dengan juniornya karena menyinggung perasaannya. Jadi, membuka mulut saja dengan mencari kematian. Baik para provokator maupun mereka yang tertipu tidak mengatakan apapun. Tekanannya saja sudah membuat mereka terintimidasi, tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Suasana menjadi mencekam. Mereka merasa terkejut oleh auranya yang merajalela. Ledakan. Tiba-tiba, seseorang muncul entah dari mana. Langkah kakinya menghancurkan ruang di bawahnya. Cahaya keemasan menyinari 8 arah dan menghentikan energi pedang Guan Tianba. Hal ini membuat banyak orang bisa bernapas lega. Rekan Daois Guan, kau bersikap sombong. Pendatang baru itu berbicara dengan suara yang mirip dengan suara dewa, menakjubkan dan mengundang rasa hormat. Laki-laki tua ini mengenakan baju besi emas dengan simbol-simbol kuno dan sakral. Ia tampak seperti datang dari masa lalu yang jauh. Dia belum mengaktifkan kekuatannya, tetapi aura bawaannya terasa tak tertandingi. Tatapannya saja sudah dapat menimbulkan kehancuran yang tak terduga. Meski penampilannya mengesankan, kualitas emas yang dipegangnya mencuri perhatian banyak orang. Energi kekacauan menyatukannya dengan suara-suara Grand Dao. Bentuknya yang tidak aktif masih cukup untuk menghancurkan cakrawala. Bahkan orang bodoh pun mengerti apa itu, senjata Dao Lord. Dia memiliki senjata Dao Lord. Banyak yang terkejut melihat ini. Memiliki senjata Dao Lord adalah tanda status. Siapa dia? Banyak junior yang tidak mengenali laki-laki tua itu tetapi tahu bahwa itu penting sehingga mereka berbicara dengan nada berbisik. Beberapa leluhur mengenalinya tetapi tidak berani menyebutkan gelarnya. Namun, Guan Tianba tidak merasa ragu dan menatap lelaki tuanya itu. Matanya menyipit sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Vajrasein, sepertinya tidak terjadi apa-apa padanya, akhirnya muncul hari ini. Aku mengunjungi kuil leluhurmu tetapi tidak melihatmu di sana. Vajrasein, yang lain menjadi tercengang setelah mendengar gelarnya. Dia adalah pembudidaya termasyhur di Tanah Suci sebelum Buddha Agung. Rekannya adalah orang suci yang saleh. Keduanya adalah yang terkuat di antara 8 orang suci dan 9 penguasa. Tentu saja, orang suci yang benar memegang posisi nomor 1. Lebih jauh, komentar Guan Tianba mengungkap beberapa informasi. Tampaknya dia telah mengunjungi kuil leluhur di Vajra dan mengalahkan leluhur lainnya. Namun, orang suci itu tidak pernah menjawab tantangan tersebut. Vajra benar-benar memiliki senjata penguasa Dao. Seorang kultivator dari Tanah Suci berkata, tidak heran mengapa mereka bertanggung jawab begitu lama. Li dan Zhang juga memiliki leluhur yang cakap. Sayangnya, mereka memilih untuk menjadi pengikut setia Vajra. Senjata penguasa Dao ini mungkin menjadi faktor besar dalam pilihan mereka. Selain Gunung Suci, hanya sedikit kekuatan yang memiliki senjata penguasa Dao di Tanah Suci. Kandidat potensial adalah Kuil Naga Surgawi dan Akademi Dualitas. Oleh karena itu, Vajra mempertahankan kekuatannya yang kuat meskipun memiliki penguasa yang tidak kompeten di Archaic Sun King. Senjata penguasa Dao terlalu menakutkan.
Meski begitu, Guan Tianba tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi seniornya yang tangguh. Penonton menilai bahwa ia mampu membuktikan ketenarannya. Tulang-tulangku yang sudah tua tidak sanggup menahan masalah ini. Fajra Sein sama sekali tidak marah dan menjelaskan, hanya aku yang tidak punya pilihan selain ikut campur kali ini. Fajra Sein berbicara dengan tenang namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kata-katanya dapat mengakibatkan terhirupnya udara. Baiklah, mari kita lihat apakah pedangku lebih tajam atau kualitasmu lebih keras. Guan Tianba tidak pernah menyerah pada siapapun. Mata Fajra Sein menyipit dan memancarkan sinar. Ini seperti dirantai dan menatap seorang pria dengan pedangnya terangkat. Siapapun akan merasa ngeri saat ini, termasuk para leluhur. Sayangnya, mereka tidak dapat mengalihkan pandangan dari pertarungan potensial antara Mad Blade dan Fajra Sein. Meskipun mereka tidak berasal dari generasi yang sama, mereka adalah orang-orang terkemuka di zamannya dan dapat bertindak sebagai perwakilannya. Ini adalah pertarungan antara dua generasi. Siapa yang akan menang? Para pembudidaya menjadi penasaran dengan hasilnya. Menurut pendapatku, Fajra Sein memiliki keunggulan yang luar biasa. Selain berlatih, kualitasnya lebih unggul dari apapun yang dimiliki Guan Tianba. Seorang tetua dari sebuah klan berbicara pelan setelah berdoa sebentar. Apakah kau lupa bahwa Guan Tianba jauh lebih muda? Memang, dia tidak muda lagi, tetapi orang suci itu sudah meninggal. Dia masih muda dan bersemangat, memiliki umur panjang dan vitalitas yang cukup. Berapa kali orang suci itu bisa mengaktifkan senjata penguasa Dao itu? Seorang lelaki lain berbisik padamu. Kelompok itu juga setuju dengan hal ini. Senjata penguasa Dao tak diragukan lagi kuat. Akan tetapi, itu bukanlah senjata milik orang suci itu sendiri. Di sisi lain, Guan Tianba dan pedangnya pada dasarnya adalah satu dan sama. Dia dapat melaksanakan 1000 tugas tanpa masalah. Sedangkan bagi orang suci, vitalitasnya tidak akan memungkinkannya untuk menggunakan senjata penguasa Dao dalam pertarungan yang berkepanjangan. Karena itu bukan miliknya, mengaktifkannya membutuhkan vitalitas dan energi yang sangat besar. Masa hidupnya pasti sudah habis saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah vitalitasnya. Begitu vitalitasnya turun, tahun demi tahun akan mulai mengalir lagi. Dengan demikian, orang suci itu mungkin lebih kuat, tetapi Guan Tianba juga dapat menghentikan pertempuran yang cukup lama. Waktunya ada di pihaknya. Namun, sebelum orang suci itu bisa menjawab, Yang Mulia malah berbicara, "Saudara Guan, Anda telah meningkat pesat. Saya telah menyiapkan papan, apakah Anda ingin bertanding dengan saya untuk menebus kekalahan terakhir?" Para pendengar terkejut mendengarnya. Crystal God Monarch pernah berbicara kepadanya sebelumnya, tetapi dia tidak menanggapi. Namun sekarang, dia meminta Guan Tianba untuk bermain catur dengannya. Tentu saja, ini adalah cara sopan untuk menantang seseorang. Guan Tianba pernah menantang Raite Supreme sebelumnya. Seorang pendengar berspekulasi. Seorang leluhur mengangguk, sangat mungkin mengingat apa yang dilakukan Guan Tianba. Dia siap menaklukkan dunia di masa keemasannya. Mereka belum pernah mendengar tentang pertarungan antara keduanya, tetapi kedengarannya seperti pernah ada pertarungan sebelumnya. Guan Tianba kemungkinan besar juga kalah. Mata Guan Tianba menyipit. Dia menjawab, "Terserah Anda, Yang Mulia." Ia kemudian melangkah ke langit dan menghilang di balik awan. Tidak seorang pun dapat melihat menembus awan karena kemungkinan besar awan diciptakan dari harta karun tertinggi. Itu adalah alam yang berdiri sendiri di atas. Mereka merasa sangat tidak mampu menyaksikan pertarungan ini. Itu akan menjadi pertarungan yang hebat. Dengan kepergian Guan Tianba, tidak ada satupun yang dapat menghentikan Fajra Sein untuk mencapai tujuannya. Fokus orang-orang kembali kepada Li Qiye, yang masih berada di bawah tekanan hebat. Penderitaan yang mengerikan telah mencapai puncaknya dan Li Qiye tidak dapat terlihat. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup? Tampaknya hasilnya sudah jelas. Para pendukungnya menganggap situasi sudah tidak diharapkan lagi. Aliansi yang kuat itu semakin kuat dengan bergabungnya Fajra Sein. Kelima orang ini dapat menguasai wilayahnya tanpa perlawanan. Bahkan jika Buddha Agung bangkit kembali, dia tetap tidak akan mampu menghentikan mereka. Ini menunjukkan betapa mengerikannya keadaan Li Qiye. Mereka sedang merebut kekuasaan. Seorang bangsawan dari Tanah Suci berkata dengan suara pelan. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam sambil menjadi emosional,
terutama para anggota Tanah Suci. Fajra ingin menggantikan Gunung Suci. Sebagian besar memahami perkembangan saat ini tetapi tidak ingin menafsirkannya secara lantang. Selama jutaan tahun, Gunung Suci masih berkuasa di Tanah Suci meskipun sulit dijangkau. Dalam sejarah, banyak sekte menginginkan posisi mereka. Fajra tidak terkecuali. Sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Saat ini adalah kesempatan yang bagus. Gunung Suci tampak melemah dalam hal kekuatan dan gengsi. Terlebih lagi, para pemimpin mereka saat ini terjebak dalam situasi genting. Yang terpenting, mereka punya alasan yang sah untuk menjatuhkannya. Keadaannya sempurna untuk menggantikan Secret Mountain. Tanah suci yang luas itu terlalu diinginkan dan menggoda. Fajra tidak dapat menahan diri untuk mengambil risiko ini. Beberapa penonton menyaksikan dengan sedih. Meskipun mereka ingin membantu Li Qiye, mereka tidak dapat mengubah keadaan sedikit pun. Sudah saatnya seseorang mengemban tanggung jawab ini. Fajra akan menjadi pelopor. Fajra Sein menatap pusat kesengsaraan dan menyatakan, "Kau benar, leluhur." Fajra ingin menjadi pembela keadilan. Sebuah suara terdengar dari kereta besi, "Saudara-saudara, berangkatlah untuk menumpahkan darah demi tujuan mulia ini." Berderit, pintu kereta perlahan terbuka dan seorang lelaki tua keluar. Dia tampak biasa saja, pakaiannya yang indah lebih menarik perhatian daripada dirinya. Meskipun bahan-bahannya tidak terlalu langka dan mahal, namun pengerjaannya sempurna dan dapat dilihat pada hasil sulamannya. Raja Matahari Kuno. Banyak orang tercengang setelah melihat lelaki tua itu dan mulai melihat sekelilingnya dengan bingung. Sejak awal, mereka mengira kalau lelaki di dalam kereta itu adalah penjaga Fajra, bukan Raja Matahari Kuno. Mengapa dia ada di sini? Dia ingin memimpin pasukan, kata seorang pakar. Sementara yang lain tidak menghormati tokoh terkemuka ini, karena mengira dia beruntung bisa naik tahta. Black Tides adalah taman bermain yang berbahaya bagi harimau dan naga saat ini. Orang bodoh seperti dia seharusnya tidak berada di sini. Ditambah lagi, dia tidak bisa memimpin war camp karena pelatihannya yang dangkal. Skenario terbaiknya adalah dia tidak menahan mereka. Hahaha, penguasa suci 5 warna tidak dapat menahan tawa, pasti melelahkan memainkan 2 peran. Kau akhirnya melepaskan topengmu. Apa? Banyak yang tercengang setelah mendengar ini. Raja juga menjaganya. Seorang pria tergagap. Pada milenium terakhir, semua orang mengira mereka adalah 2 orang yang terpisah karena tidak ada kemiripan yang sama sekali. Yang seorang adalah raja yang bodoh sementara walinya adalah seorang Grandmaster, seorang pembudidaya tanah suci yang hebat. Jika orang lain yang membuat klaim ini, akan timbul keraguan dan skeptisisme. Namun, penguasa suci 5 warna tidak akan secara keliru mengklaim hal ini. Dia juga seorang Grandmaster dan memiliki akses ke informasi lebih lanjut. Dia melakukan pekerjaan yang baik dengan menyembunyikan hal ini selama ini. Seorang leluhur tersenyum kecut. Tidak heran, yang lain tiba-tiba menyadari bahwa ini masuk akal. Awalnya, banyak yang mengira bahwa Fajra memiliki pemimpin yang tidak kompeten. Akan tetapi, jika memang demikian, tidak. Mungkin Fajra dapat mempertahankan kekuatannya selama itu. Maka, banyak orang pun segera menerima wahyu ini. Awalnya mereka hanya terkejut karena raja berhasil menyembunyikannya dengan sempurna. Faktanya, beberapa ahli dan leluhur terkemuka telah memikirkan masalah ini selama beberapa waktu. Penjaga Fajra terlalu tertutup dan misterius. Jadi, beberapa orang benar-benar menghubungkannya. Hanya saja mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Itulah mengapa pahlawan pedang tidak bisa menjadi raja. Seorang pejabat dari istana tersenyum kecut. Para pejabat dan anggota kerajaan pernah merasa geram terhadap pahlawan pedang. Mereka menganggapnya sebagai kandidat yang unggul, baik dalam hal bakat berlatih maupun kemampuan. Meskipun demikian, ia tetap kalah dalam persaingan. Rumor mengatakan bahwa Archaic Sun King menang hanya karena Secret Mountain. Sekarang, menjadi jelas bahwa Secret Mountain tidak ada hubungannya dengan ini. Seorang Grandmaster memang layak menjadi Raja Fajra yang berdaulat. Archaic Sun King tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah meragukan hal ini sebelumnya. Orang-orang hanya salah paham. Hal ini memang benar. Raja tidak pernah mengklaim dirinya bukan wali dan begitu pula sebaliknya. Ditambah lagi, mengapa tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi raja dan wali? Baiklah, sang raja tertawa dan berkata dengan dingin, 1000 pengkhianat,
apakah pelabuhan Vajra dapat menguasai tanah suci? Tujuan Vajra sangat jelas bagi para penonton. Hanya saja mereka tidak bisa menghentikan tabir kepura-puran, hanya saja sang penguasa tidak menahan diri. Yang mulia, itu pemandangan yang indah. Raja menjawab, Vajra hanya memikirkan rakyat. Setiap sumber bencana harus segera ditangani, terlepas dari status dan kebangsaannya. Meminggirkan rakyat, ya, sang sultan melirik ke war camp dan berkata, kehilangan beberapa personel, begitu. Jumlahnya memang sedikit, tetapi kami menebusnya dengan keberanian dan tekad. Darah mungkin tumpah dan kepala mungkin terpenggal, tetapi tidak seorang pun prajurit akan menyerah dalam menegakkan keadilan dan perdamaian. Sang raja tertawa dan mengumpulkan pasukannya. Membasmi kejahatan adalah tanggung jawab kita. Para anggota war camp berteriak balik. Hari ini, Vajra akan bertarung untuk melindungi tanah suci. Raja menyatakan dengan percaya diri. Agar penonton tidak tertipu oleh cerita heroiknya. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Li Qiye. Amitabha, belum terlambat untuk kembali. Biksu kebijaksanaan itu memegang kedua telapak tangannya dan berkata, penguasa suci adalah yang tertinggi, dia adalah cahaya penuntun tanah suci. Pengkhianatan dan pengkhianatanmu akan dibalas dengan hukuman yang tak mengenal ampun. Kata-kata biksu itu penuh dengan kekuatan dan kedekatan dengan ajaran Buddha. Para pendengar tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius sambil merasa tercerahkan. Kuil naga surgawi mempertahankan pendirian mereka yang sudah ada sejak lama dan memilih Gunung Suci. Kesetiaan ini membuat mereka memperoleh banyak penghargaan di masa lalu. Biksu suci, kesetiaan membutakanmu. Raja berkata, kamu akan menjadi orang berdosa jika sesuatu terjadi pada orang-orang. Kuil naga surgawi akan dikutuk oleh semua. Amitabha, berbaliklah untuk melihat pantai. Biksu itu memotong ucapannya dan melanjutkan, jika kamu tidak menarik pasukanmu, kami tidak punya pilihan selain menganggapmu sebagai pengkhianat dan melenyapkan Vajra. Dia menjelaskan bahwa kuil siap membela Li Qiye sampai orang terakhirnya berdiri. Beberapa anggota Tanah Suci menarik napas dalam-dalam setelah melihat pendiriannya yang teguh dan berdoa untuk keberhasilannya. Mereka masih ingin mendukung cabang ortodoks tetapi terlalu takut untuk berbicara. Sebelumnya, sayang sekali tetua Samantabhadra sudah tidak ada lagi. Vajra Sein menatap biksu itu dan berkata, kalau tidak, kuil ini akan tetap bisa memainkan peran utama hari ini. Penatua Samantabhadra merupakan biksu terkuat di Heavenly Dragon, yang menjadi guru bagi biksu kebijaksanaan dan biksu bebas. Kuil itu memang lebih lemah dibandingkan dengan masa lalu. Mereka kehilangan biksu terkuat dan penerus mereka, biksu tanpa tali, tampaknya lebih lemah dari Vajra saat ini. Naga surgawi, berdirilah bersamaku. Biksu kebijaksanaan mengabaikannya dan memerintahkan juniornya. Gemuruh, para biksu agung turun dari langit setelah mendengar perintah itu. Mereka tampak bersemangat dan nyanyian pujian pun terdengar. Kuil naga surgawi jelas sudah siap. Biksu kebijaksanaan tidaklah sendirian. Kuil itu siap berdiri bersama Gunung Suci terlepas dari segala rintangan. Kesetiaan mereka telah terbukti berkali-kali melalui tindakan. Pengkhianat, kepalamu adalah milikku. Sang biarawan kebijaksanaan tidak membuang waktu dan meraih sang raja. Meskipun ia biasanya seorang biksu yang baik hati yang akan membalas dendam, ini sudah kelewat batas. Ia berubah menjadi seorang prajurit Buddha yang tidak kenal ampun saat berhadapan dengan musuh. Teknik pilihannya adalah salah satu dari 6 Dao Buddha, jari-jari orang hidup. Ia membuka kedua telapak tangannya, jari-jarinya mekar seperti bunga teratai yang mengamuk dari neraka. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Arcaik Sun King melesat ke arah biksu yang datang dan meraung. Ia pun diselimuti oleh cahaya keemasan. Matahari muncul di belakangnya dan menghancurkan struktur spasial. Matahari itu langsung menuju ke arah biksu itu. Ledakan. Area di sekitar lokasi ledakan meledak dengan dahsyat. Suara langkah kaki yang keras terdengar. Ketika orang-orang mulai melihat kembali, mereka melihat raja didorong mundur beberapa langkah. Wajahnya merah dan dadanya turun. Dia jelas kalah dalam pertarungan sebelumnya. Ya, para pendukung Li Qiye bergumam dalam hati. Banyak yang masih lebih memilih Gunung Suci daripada dinasti Vajra. Kekuatan kebijaksanaan biksu sangat besar, layak menjadi nomor 1 dari 4 Grandmaster. Komentar salah satu leluhur. Dengan lebih banyak waktu, dia mungkin bisa mengejar tuannya. Sayang sekali kakak laki-lakinya memilih untuk pergi.
Raja lain membawa biksu tanpa tali. Binatang buas. Sang biksu kebijaksanaan meraung keras dan mengulurkan tangannya ke bawah. Langit pun runtuh akibat serangan dahsyat itu. Teknik ini adalah Grand Palm, salah satu dari 6 Dao. Golden Cicada Buddhist Child pernah menggunakan teknik ini terhadap Raite Sion sebelumnya. Namun, versi Monk of Wisdom jauh lebih kuat dan mengandung amarah seorang pejuang Buddha. Para leluhur tercengang, berpikir bahwa mereka tidak akan mampu menghalanginya. Ekspresi arcaik Sun King juga berubah drastis. Mantap! Seseorang berteriak dengan keras dan menghunus pedang mereka. Serangkaian pedang melesat ke arah tangan biksu itu. Tidak lain adalah pelayan Hong. Dengan kesempatan ini, sang raja menyiapkan jurus bertahan hidupnya dan memanggil harta karun yang mengeluarkan suara singa. Harta karun itu berubah menjadi gunung suci untuk menangkis serangan telapak tangan. Gemuruh, ketiganya memulai pertempuran yang menggemparkan. Biksu itu tidak mengalami kesulitan menghadapi duo tuan pelayan ini. Ia memanfaatkan momentum tanah dan menjadi semakin ganas seiring berjalannya waktu. Demi yang mulia, perintah para jenderal di kamp perang. Legiun itu mulai membentuk formasi berupa naga dan harimau. Nafsu memiliki darah yang terasa nyata. Ini memang legiun ganas yang telah menyatu di seluruh dunia. Buddha yang penyayang, para biksu agung dari kuil itu melantunkan mantra sebelum bersiap untuk bertempur, bunuh mereka semua. Baris pertama mereka menyebutkan, rahmat, namun baris berikutnya adalah serangkaian pertempuran yang mematikan. Kontrasnya cukup menarik. Para biksu ini mulai melompat ke arah formasi dan tidak menahan diri. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika harus mempertahankan tanah suci. Ada pepatah di Southwest King, seseorang harus melewati Heavenly Dragon terlebih dahulu sebelum mencapai Sacred Mountain. Pepatah itu sekarang lebih benar daripada sebelumnya. Pergerakan keras terjadi bersamaan dengan cahaya terang Buddha. Warcamp memiliki formasi yang mumpuni dan berpengalaman, yang memungkinkan mereka menghentikan serangan para biksu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, para pendeta masih memiliki keunggulan meski jumlahnya lebih sedikit. Setiap pendeta jauh lebih kuat dibandingkan dengan prajurit secara individu. Vajra versus Naga Surgawi, pertempuran babak pertama ini melibatkan pasukan tempur terkuat di Tanah Suci. Ini saatnya untuk membuat pilihan. Nanti akan terlambat. Vajra Sein melenturkan tubuhnya ke arah orang banyak, berhasil mengintimidasi mereka. Mereka tentu saja mengerti bahwa mereka harus memilih salah satu pihak, Vajra atau Gunung Suci. Jika tidak, akan terlambat jika pemberontakan berhasil. Sebagai salah satu leluhur terkuat, Vajra Sein tampak seperti dewa dan belum ikut menyatu. Satu-satunya targetnya adalah Li Qiye. Meski begitu, auranya masih memberikan tekanan yang tak tertahankan bagi banyak orang. Beberapa leluhur tidak punya pilihan selain mengambil keputusan. Klan dari Metropolis selalu melayani dinasti Vajra. Jika mereka menolak, Vajra akan menghancurkan mereka setelah mengambil alih. Para prajurit, ikuti aku, kita akan menegakkan keadilan. Seorang leluhur dari Du berteriak dan memimpin para anggotanya ke medan perang. Beberapa klan lain mengikuti mereka untuk melawan para biksu agung naga langit. Mereka memilih untuk berdiri bersama Vajra. Tentu saja, mereka masih tidak berani berbicara tentang membunuh penguasa suci sehingga nyanyian pertempuran mereka terdiri dari menegakkan keadilan. Waktu hampir habis. Leluhur dan tetua lainnya saling berdiskusi. Mereka tidak perlu membuat pilihan saat itu juga, tidak seperti orang-orang dari Metropolis. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Berdengung, cahaya 5 warna muncul saat sang penguasa melangkah maju dan menyatakan, aku berdiri bersama penguasa suci, siapa yang berani menghentikanku? Matanya bertanya pada Vajra Sein meski dia lebih lemah. Bersambung,